Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bergabung kembali di perkuliahan Hukum Organisasi Internasional, yang mana pada hari ini merupakan pertemuan ketiga. Kita akan membahas terkait keanggotaan dari organisasi internasional. Sebelum saya membahas kerangka materi pada pertemuan kali ini, yang perlu kita ketahui sebelumnya bahwa setiap instrumen dasar atau instrumen pokok dari organisasi internasional itu pasti memuat ketentuan mengenai keanggotaan pada organisasi yang bersangkutan. Mengapa instrumen dasar mengatur hal demikian? Hal ini dikarenakan keanggotaan merupakan perihal penting bagi organisasi internasional. Selain itu, keanggotaan juga dianggap sebagai masalah konstitusional utama bagi organisasi internasional. Untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini, saya akan jabarkan terlebih dahulu kerangka materinya. Yang pertama, kita akan mempelajari terkait prinsip keanggotaan dari organisasi internasional. Yang kedua, ada klasifikasi keanggotaan, kemudian prosedur penerimaan anggota di dalam organisasi internasional. Yang keempat, partisipasi anggota di dalam organisasi internasional. Dan yang terakhir yaitu berakhirnya keanggotaan suatu negara di dalam organisasi internasional. Prinsip keanggotaan di dalam organisasi internasional itu terbagi dalam dua bentuk, yaitu universalitas dan terbatas atau selektif. Keanggotaan secara universalitas lebih memperhatikan masalah yang terjadi secara global atau secara internasional. Untuk organisasi internasional yang menerapkan prinsip keanggotaan secara universal, mereka tidak melihat latar belakang dari suatu negara, baik sistem pemerintahan, ekonomi, ataupun politik dari negara anggotanya. Sebagai contoh dari organisasi internasional yang menerapkan keanggotaan secara universal, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sedangkan untuk prinsip keanggotaan secara terbatas, ini merupakan kebalikan dari keanggotaan secara universal, di mana organisasi internasional yang menerapkan prinsip keanggotaan secara terbatas akan memberikan persyaratan atau kualifikasi tertentu bagi negara yang akan menjadi anggota atau pihak di dalam organisasi internasional tersebut. Beberapa persyaratan yang biasanya ditetapkan yaitu berdasarkan pada lokasi geografis di mana organisasi internasional ini pada akhirnya akan cenderung membentuk organisasi regional. Sebagai contoh yaitu NATO, di mana pada organisasi ini negara anggotanya yaitu hanya negara-negara yang berada di wilayah Amerika Utara dan Eropa. Lalu yang kedua, berdasarkan pada kepentingan yang ingin dicapai. Sebagai contoh OPEC, di mana negara anggota dari OPEC sendiri merupakan negara-negara pengekspor minyak. Organisasi OPEC ini ada untuk melakukan koordinasi dan persamaan peraturan terkait kebijakan di bidang perminyakan. Lalu ada juga yang berdasarkan pada sistem pemerintahan atau ekonomi yang sama, misalnya Comecon. Kemudian, ada juga yang berdasarkan pada latar belakang yang sama, sebagai contoh yaitu OKI atau Organisasi Kerjasama Islam, di mana negara anggota dari OKI ini sebagian besar masyarakatnya itu beragama Muslim atau beragama Islam. Dan yang terakhir yaitu dengan tujuan penerapan hak asasi manusia atau HAM. Sebagai contoh yaitu Council of Europe, di mana Council of Europe ini memiliki fokus terhadap penegakan atau pelaksanaan dari hak asasi manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait klasifikasi keanggotaan dari organisasi internasional. Di dalam klasifikasi ini, keanggotaan organisasi internasional terbagi dalam 4 bentuk. Yang pertama yaitu keanggotaan penuh atau full members. Yang kedua, keanggotaan luar biasa atau associate members.
Yang ketiga, keanggotaan sebagian atau partial members. Dan yang keempat yaitu keanggotaan afiliasi atau affiliate members. Untuk keanggotaan penuh sendiri, anggota dari organisasi internasional ini memiliki hak untuk ikut serta dalam seluruh kegiatan dari organisasi internasional. Sedangkan untuk keanggotaan sebagian, anggota dari organisasi internasional hanya diperbolehkan untuk ikut serta secara terbatas atau hanya dalam beberapa kegiatan organisasi saja. Biasanya keanggotaan sebagian atau partial members diberikan kepada negara yang bukan merupakan anggota dari organisasi internasional tersebut, tapi negara tersebut menjadi anggota penuh pada badan organisasi yang bersangkutan. Misalnya, keanggotaan di badan khusus PBB. Contoh yaitu ada UNICEF, UNESCO, dan badan-badan lainnya. Yang terakhir yaitu keanggotaan afiliasi, di mana keanggotaan ini berbeda dengan keanggotaan penuh atau full members. Affiliate members ini dia memiliki hak secara terbatas. Biasanya, anggota afiliasi boleh ikut dalam kegiatan organisasi internasional, tetapi tidak memiliki hak suara di dalam badan utama organisasi tersebut. Keanggotaan afiliasi bertujuan untuk memberikan hak partisipasi kepada anggotanya, namun dilakukan secara terbatas. Di mana secara terbatas ini, organisasi internasional tidak memberikan hak sebagai negara merdeka. Contohnya yaitu gerakan kemerdekaan atau pemerintah dalam pengasingan. Klasifikasi keanggotaan juga dilakukan oleh Suryokusumo, di mana beliau mengklasifikasikan keanggotaan melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kualitatif, dan yang kedua pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan kualitatif, organisasi ini akan memberikan status khusus bagi negara-negara tertentu sebagai anggota utama atau original members. Sebagai contoh, di dalam PBB, di mana negara-negara yang ikut serta dalam konferensi PBB mengenai organisasi internasional di San Francisco, setelah melakukan penandatanganan dan kemudian meratifikasi, mereka akan menjadi anggota utama. Polandia pada mulanya tidak disetujui oleh 3 negara besar, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Karena itu, dia tidak ikut serta dalam penyusunan piagam di konferensi San Francisco. Namun demikian, negara Polandia akhirnya diterima sebagai anggota utama setelah menandatangani piagam PBB. Kedudukan khusus anggota utama PBB ini sudah ditegaskan secara jelas di dalam pasal 3 piagam PBB. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif, ini diartikan bahwa keputusan mengenai keanggotaan negara-negara lainnya di luar negara-negara anggota utama akan diambil oleh organisasi itu sendiri dengan ketentuan bahwa negara-negara itu harus memenuhi persyaratan dalam instrumen pokok masing-masing. Sebagai contoh dari keanggotaan kualitatif ini bisa kita lihat di dalam PBB. Pasal 4 ayat 1 dan 2 serta pasal 18 piagam PBB telah membuat ketentuan mengenai negara cinta damai atau loving state. Suatu negara tidak termasuk dalam kategori loving state apabila negara ini pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua merupakan dalam kategori negara yang menjadi musuh atau sekutu musuh. Lalu ada juga ketentuan di mana negara yang ingin menjadi anggota PBB harus membuat pernyataan resmi bahwa negara tersebut akan menerima kewajiban dan ketentuan yang telah diatur atau telah dimuat di dalam piagam PBB. Pada slide ini, kita akan membahas terkait prosedur penerimaan anggota dari organisasi internasional. Untuk prosedur penerimaan sendiri, itu merupakan suatu tindakan bilateral antara negara yang ingin menjadi anggota dari organisasi internasional dan tindakan dari organisasi tersebut.
Sehingga tindakan bilateral ini terbagi dalam dua. Yang pertama, organisasi internasional menyetujui penerimaan keanggotaan. Dalam hal ini, tindakan dari organisasi internasional ini disebut sebagai tindakan dalam hukum internasional. Yang kedua, negara berdasarkan hukum nasionalnya sah menjadi organisasi internasional. Dalam hal ini, tindakan negara disebut sebagai tindakan dalam hukum nasional. Lalu terkait prosedur penerimaan juga terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama, adanya permohonan dari calon anggota atau adanya permohonan dari negara anggota yang akan menjadi anggota di dalam organisasi tersebut. Permohonan ini diajukan oleh pihak yang berwenang menurut hukum internasional, yaitu kepala negara ataupun perdana menteri. Ketika kepala negara atau perdana menteri tidak dapat mengajukan permohonan, maka dapat dialihkan kepada menteri luar negeri atau pejabat diplomatik yang telah diakreditasikan oleh negara untuk berada di organisasi internasional tersebut. Prosedur yang kedua yaitu calon anggota telah meratifikasi anggaran dasar atau instrumen pokok dari organisasi internasional. Lalu, ketika prosedur ini sudah dijalankan, maka negara tersebut akan menjadi anggota dari organisasi internasional ketika keputusan dari organisasi tersebut menyatakan bahwa negara yang bersangkutan telah menjadi pihak di dalam organisasi tersebut. Lalu, ketika suatu negara sudah menjadi anggota di dalam organisasi internasional, kapan negara dapat aktif melaksanakan keanggotaannya? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan kapan waktunya negara dapat aktif melakukan keanggotaannya. Yang pertama, organisasi internasional tersebut telah menerima keanggotaan negara secara penuh atau negara tersebut sudah diterima secara resmi oleh organisasi internasional. Yang kedua, calon anggota negara atau calon anggota pihak dalam organisasi telah melakukan ratifikasi terhadap anggaran dasar dari organisasi internasional. Dan yang ketiga, persyaratan atau ketentuan lainnya sebagaimana tercantum di dalam anggaran dasar dari organisasi internasional tersebut. Terkait keanggotaan dari organisasi internasional, pada materi ini akan saya sebutkan atau akan saya jelaskan mengenai keanggotaan di dalam 2 organisasi yang berbeda. Yang pertama yaitu keanggotaan bagi PBB dan yang kedua keanggotaan di dalam ASEAN. Untuk keanggotaan PBB itu dibagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu kualitatif dan yang kedua kuantitatif sebagaimana sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Terkait keanggotaan secara kualitatif, ini diatur di dalam pasal 3 Piagam PBB, yaitu mengenai negara yang menerima status khusus. Itu ada 3. Yang pertama, negara yang berpartisipasi atau ikut serta pada konferensi PBB di San Francisco tahun 1945. Lalu yang kedua, negara penanda tangan dari Piagam PBB 1942. Dan yang ketiga, negara yang termasuk dalam kategori pertama dan kedua, dan negara tersebut telah menandatangani dan meratifikasi naskah tersebut berdasarkan pasal 110 Piagam PBB. Sedangkan untuk keanggotaan secara kuantitatif, itu diatur di dalam pasal 4 dan pasal 18 ayat 2 Piagam PBB. Ketentuan di dalam pasal ini setidaknya mengatur perihal 5 hal. Yang pertama yaitu terkait negara cinta damai atau all other peace-loving state. Yang kedua, negara harus menerima berbagai kewajiban yang telah ditentukan di dalam PBB, di mana calon negara anggota tersebut harus melakukan suatu pernyataan resmi bahwa negara tersebut sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang di dalam Piagam PBB. Yang ketiga, mampu dan ingin melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang atau telah ditentukan di dalam piagam. Lalu yang keempat,
Permohonan ini diputuskan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan PBB, yang mana sebelumnya Dewan Keamanan telah melakukan dan memeriksa laporan, kemudian melakukan pemungutan suara yang kemudian hasilnya ini akan diteruskan kepada Majelis Umum PBB. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, keputusan anggota baru itu diputuskan oleh Majelis Umum dengan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dan memberikan suara. Jadi suatu negara secara resmi akan menjadi anggota PBB ketika negara tersebut mendapatkan suara sekurang-kurangnya atau paling sedikit 2/3 dari Majelis Umum PBB. Sedangkan untuk keanggotaan ASEAN, terkait prosedur penerimaan anggota baru diatur di dalam Pasal 6 Piagam ASEAN atau ASEAN Charter. ASEAN ini berbeda dengan PBB, di mana ASEAN tidak menganut prinsip kualitatif, sehingga tidak ada yang namanya anggota asli maupun anggota tidak asli. Terkait keanggotaan ASEAN sendiri, itu diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN. Ketika suatu negara mengajukan diri untuk menjadi anggota ASEAN, pemutusannya ini akan dilakukan secara konsensus di dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN atau ASEAN Summit. Untuk kriteria anggotanya sendiri ini ada 4 kriteria. Yang pertama yaitu negara tersebut terletak atau berlokasi di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, adanya pengakuan kepada negara yang bersangkutan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Yang ketiga, negara tersebut telah sepakat untuk terikat dan tunduk pada Piagam ASEAN. Dan yang terakhir, adanya kesanggupan dan keinginan dari negara anggota untuk melaksanakan kewajiban dan ketentuan keanggotaan ASEAN. Materi yang keempat yaitu partisipasi negara di dalam organisasi internasional. Terkait partisipasi negara di dalam organisasi internasional, akan saya ambilkan contoh yaitu organisasi PBB, di mana partisipasi negara anggota PBB itu diatur di dalam Pasal 31 Piagam PBB. Pasal ini menyebutkan bahwa ikut sertanya negara sebagai anggota dalam perdebatan dan pembicaraan, tetapi tidak selalu ikut memberikan suaranya di dalam pemungutan suara. Jika kita singkat, pasal ini tuh dia mengatakan bahwa negara hanya turut serta dalam perdebatan dan pembicaraan saja. Kemudian partisipasi negara ini diperluas dengan 2 elemen yang diatur di dalam Rule 37 Provisions Rules of Procedure of the Security Council. 2 elemen tersebut yang pertama, partisipasi oleh negara anggota haruslah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Dan yang kedua yaitu, setiap negara anggota PBB yang bukan menjadi anggota Dewan Keamanan dapat berpartisipasi atau ikut serta tanpa hak suara. PBB juga mengatur partisipasi negara yang bukan menjadi anggotanya itu di dalam Pasal 32 PBB, di mana pasal ini berbunyi, negara bukan anggota PBB dapat berpartisipasi dalam persidangan Dewan Keamanan apabila negara tersebut menjadi salah satu pihak yang bertikai dan sedang diperdebatkan di dalam sidang Dewan Keamanan PBB walaupun tanpa adanya hak suara. Jadi partisipasi negara bukan anggota PBB ini hanya dimungkinkan apabila negara tersebut terlibat di dalam pertikaian yang sedang diperdebatkan oleh Dewan Keamanan. Partisipasi dari negara tersebut juga terbatas, yaitu negara hanya boleh mengemukakan pendapat terkait masalah yang sedang dibicarakan. Mengapa negara bukan anggota PBB memiliki partisipasi di dalam kegiatan PBB? Karena Piagam PBB menegaskan
atau Piagam PBB mewajibkan Dewan Keamanan untuk mengundang pihak-pihak yang berselisih. Materi yang terakhir yaitu berakhirnya keanggotaan suatu negara di dalam organisasi internasional. Berakhirnya keanggotaan ini terbagi dalam 4 bentuk. Yang pertama, keanggotaan berakhir ketika negara anggota mengundurkan diri. Yang kedua, keanggotaan akan berakhir ketika negara anggota dikeluarkan oleh organisasi internasional yang bersangkutan. Yang ketiga, organisasi internasional tersebut bubar. Lalu yang terakhir, negara anggota bubar atau negara tersebut tidak ada lagi. Untuk penarikan diri atau pengunduran diri oleh negara anggota dari suatu organisasi internasional sebenarnya agak jarang diatur, tetapi ada juga organisasi internasional yang mengatur tentang penarikan diri negara anggota di dalam instrumen dasarnya. Sebagai contoh, IMO dan IMF itu mengatur ketentuan terkait pengunduran diri oleh negara anggota di dalam anggaran dasarnya. Sedangkan untuk PBB sendiri, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait pengunduran diri oleh negara anggota di dalam anggaran dasarnya. Mengapa PBB tidak mengatur hal tersebut di dalam anggaran dasarnya? Karena pada hakikatnya, pengajuan keanggotaan kepada PBB itu bersifat sukarela, karena tindakan tersebut semata-mata dilakukan sendiri oleh negara yang telah menjadi anggota dari PBB. Selain itu, PBB menganggap bahwa pengunduran diri ini bertentangan dengan pengertian universalitas, di mana universalitas merupakan pengertian secara luas sebagai suatu cita-cita atau tujuan dari PBB. Lalu, dengan terjadinya penarikan atau pengunduran diri, membuat adanya kemungkinan bagi negara anggota yang bersikeras untuk melindungi konsensi dari PBB dengan mengancam akan keluar dari organisasi tersebut. Selain itu, ketiadaan ketentuan terkait penarikan diri dikarenakan PBB menganggap bahwa penarikan diri merupakan sarana bagi negara anggota untuk menghindari kewajiban yang sebagaimana tertuang di dalam Piagam PBB. Ketika negara menarik diri, maka dia akan terhindar untuk menjalankan kewajibannya, karena negara tersebut sudah meninggalkan organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini PBB. Selanjutnya yaitu berakhirnya keanggotaan suatu negara dari organisasi internasional dapat terjadi karena adanya penghentian keanggotaan atau expulsion. PBB sendiri mengatur terkait penghentian anggota ini di dalam pasal 6 Piagam PBB, yang mana ketentuan ini mengatur tentang penghentian paksa. Lalu, bagaimana jika tentang penghentian paksa ini tidak diatur di dalam anggaran dasar? Organisasi dapat melakukan 2 hal. Yang pertama, memberikan tekanan secara politis di mana negara anggota di dalam organisasi tersebut akan memberikan suatu tekanan kepada negara yang ingin dikeluarkan dari organisasi, sehingga negara yang diberikan tekanan tersebut akan melakukan pengunduran diri secara sukarela atau voluntary withdrawal. Lalu cara yang kedua yaitu organisasi internasional dapat mengubah anggaran dasarnya. Sebagai contoh yaitu ICAO yang mengubah anggaran dasarnya agar Spanyol keluar dari organisasi tersebut. Lalu ada juga perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh ILO untuk mengeluarkan Afrika Selatan. Lalu keanggotaan dari organisasi internasional juga akan berakhir apabila organisasi yang bersangkutan itu bubar. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada materi pertemuan kedua, organisasi internasional itu akan bubar apabila tujuannya telah tercapai
atau ketika organisasi tersebut diambil alih oleh organisasi lain. Maka ketika kedua hal tersebut terjadi, keanggotaan dari organisasi internasional juga akan berakhir. Yang terakhir yaitu berakhirnya keanggotaan dari organisasi internasional karena negara anggota yang bersangkutan itu bubar. Sebagai contoh yaitu Uni Soviet, di mana Uni Soviet ini pada akhirnya terpecah menjadi beberapa negara yang berdaulat secara sendiri-sendiri. Jadi Uni Soviet ini ketika dia termasuk dalam satu organisasi internasional dan kemudian dia bubar atau pecah, maka keanggotaan dari Uni Soviet di dalam satu organisasi internasional juga akan berakhir. Baiklah, sekian pemaparan materi untuk pertemuan kali ini, yaitu terkait klasifikasi keanggotaan dari organisasi internasional. Semoga penjabaran materi saya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.